Selamat bertemu kembali para siswa SMA atau MA, khususnya bagi yang akan mengikuti SIMA UI tahun 2021. Kita lanjutkan pembahasan kita ke Matematika IPA SIMA UI 2020, part 3 sudah ya. Sekarang part 4 ya. Nomor 8 dan 9 ya. Oke, soalnya seperti ini. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2. Jadi ini penting ini. X1 lebih kecil dari X2. Jadi kalau nanti kita dapat dua nilai X, maka yang kecil adalah X1, yang besar adalah X2. Adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana X1 tambah X2 itu sama dengan 3, dan X1 kali X2 itu sama dengan 2. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu tahu ABC, yang jelas ini X1 tambah X2 3, X1 kali X2 2. Jadi kalau Anda lihat ini bisa kita hitung X1 dan X2-nya, karena dua variabel. Ini juga dua variabel. Ya, biasanya kita pakai cara coba-coba kan. Kita usahakan 2 ini berapa kali berapa. Yang kalau dijumlah sama dengan 3. Dan itu mudah. Anda sudah tahu ya, 2 kali 1. Ya. Kalau X1-nya saya kasih 2, X2-nya 1, maka dijumlahkan 3. Tapi dengan catatan di sini X1 lebih kecil X2. Jadi tentu yang kita ambil satunya X1. Ya, jadi X1-nya sama dengan 1. Ya, X2-nya yang sama dengan 2. Ya, karena ada pernyataan X1 harus lebih kecil dari X2. Nah, dapat. Kalau nggak percaya, Anda cek aja. X1 tambah X2, 3. X1 kali X2, 2. Udah, kita dapat harganya. Nah, sekarang kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru. Yang akar-akarnya min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Anggaplah ini Y1. Anggaplah yang ini Y1. Ini Y1 ini. Ya, min X1 pangkat X2. Ini X1. Ya, kita udah tahu bisa dihitung ini. Hitung aja. Min X1-nya 1 kan. X2-nya 2. Min 1 pangkat 2 ya 1. Kemudian Y2-nya yang ini. X2 pangkat min X1. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, min X1, X2, X2 min X1 sama kan ini. Nah, X2-nya berapa? 2. Pangkat minus X1-nya 1. Nah, ini setengah maksudnya kan. Udah, kita bisa dapat jumlah akar-akar. Y1 plus Y2. Jumlah akar-akar yang baru bisa kita dapat kan. Sama dengan berapa? 1 tambah setengah. 3/2. Kemudian hasil kali akar-akar bisa kita dapat 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, dengan demikian persamaan kuadrat baru bisa kita dapatkan, ya. Tinggal pakai rumus itu kan. Persamaan kuadrat baru yang ditanya ini yang ditanya. Persamaan kuadrat barunya akan X kuadrat, ya kan, min jumlah akar-akarnya ini. Y1 plus Y2 X plus hasil kali akar-akarnya. Y1 kali Y2 sama dengan 0. Itu rumusnya ya, persamaan kuadrat baru dengan akar-akar Y1 dan Y2. Ini jumlah, ini hasil kali. Saya rasa Anda sudah tahu itu, jadi tinggal masukkan X kuadrat min 3/2 X ditambah setengah. Nah, tinggal disamakan dengan jawabannya. Nah, jawabannya tidak boleh ada pecahan, berarti dikali 2. Ini jadi 2X kuadrat. Nah, Anda lihat, 2X kuadrat yang ini kan. BCE. Nah, harus diselesaikan semua ternyata. Min 3X. 2X kuadrat, min 3X ini. Ini plus 3X, salah. Ini plus 3X, jadi pasti jawabnya B. Tidak perlu diteruskan ya. Tidak perlu diteruskan. Ya, ini nggak perlu diteruskan. Oke? Itu jawabannya. Soal berikutnya, nomor 9.
Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah gx per gx. Selalu di atas sumbu x. Artinya ini ada hasilnya, artinya gx tidak sama dengan 0. Ya, itu artinya. Kan menurut matematik ini nggak bisa kita kerjakan kalau gx-nya 0 kan. Tapi di sini dia sudah bilang, fx ini selalu di atas sumbu x, selalu positif untuk x lebih besar 0 ya. Jadi dia sudah bilang fx itu selalu positif untuk x lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi artinya gx tidak 0 ya. Gx-nya tidak 0. Ya, untuk x lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian turunan dari 1 4/9, integral dari 01 f aksen x dx sama dengan 1/3. Ya. Nah, kalau f aksen 1 nanti bisa kita dapat nanti dengan turunan. Nah, ini bagaimana ini? Ini yang banyak nggak tahu ini kan. Integral 01 f aksen x dx. Tapi sudah ya, waktu kita bahas soal-soal sebelumnya di integral, entah di UTBK, entah di SIMA UI yang lain, ya Anda lihat saja di video saya. Kalau ada soal seperti ini supaya Anda nggak bingung ya, bikin aja ini dfx. F aksen ini kan maksudnya dfx per dx. Turunan kan? Ini notasi lain kan? Begini. Dikali dx. Sama dengan 1/3. Ini maksudnya. Kemudian ini dx-nya seakan-akan hilang. Ya. Itu. Sehingga ini jadi hanya tinggal integral dfx. 0 sampai 1 sama dengan 1/3. Nah, Anda sudah tahu kan, kalau integral dx itu x. Ya, kalau integral dfx ya fx. Ya fx. Jadi ini itu kalau kita integralkan fx. Dengan batas 0 sampai 1. Sama dengan 1/3. Nah, masukkan batasnya, ganti x1, ganti x0. Maka kita dapat f1 kurang f0 sama dengan 1/3. Nah, ini. Ya, ini nanti kita akan pakai ini. Ya, artinya kalau F1-nya tahu, F0-nya tahu. Sebaliknya kalau F0-nya tahu, F1-nya tahu. Gitu. Nah, di sini yang paling gampang ya kita cari F0. Ya, F0. Ya. Kenapa? Karena kalau kita cari F1 misalnya, kenapa F0 ya? Anda lihat aja. Ya, kalau di bintang ini saya masukkan X-nya 0. F0 ya. X-nya saya ganti 0. Kan berlaku kan X lebih besar sama dengan 0. Yang nggak boleh kan kalau negatif. Ini akan sama dengan, nah ini X-nya 0, itu hilang. 0 kuadrat tambah, ini G0. Ya, dan G0 ini tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Ya, G0 ini tidak sama dengan 0. Karena ini kan dia udah bilang, ya Gx-nya tidak 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Ya, dan kita sudah masukkan kan X-nya 0. Nah, kalau Anda hitung, bagaimana ini? Yuk kita lihat. Oh, grafik fungsi fx sama dengan, jangan-jangan saya salah, x kuadrat tambah 3gx ya. Ini ada 3 di sini. Pantas di sini ada 3 ya. Maaf ini salah salin, ini ada 3. Oke. Jadi kalau Anda lihat apa yang kita dapat. 0 dikuadratkan 0. Ini tinggal 3G0 kan. 3G0 per G0. Dan ingat G0-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini bisa dicoret. Sehingga kita dapatlah F0 itu sama dengan 3. Gitu. Jadi F0-nya bisa kita dapat. F1-nya kita hitung dengan masukkan di bintang. Masukkan di bintang ini untuk hitung F1. Tapi kalau tadi Anda masukkan F1 dulu, ini ada hasilnya 1. 1 plus 3G1 per G1 nggak bisa kita dapat. Karena 1 ini nggak bisa disederhanakan dengan ini. Ya, oke, sekarang kita hitung F1 dari sini. Bintang. F1 dikurangi F0 sama dengan 1/3. Maka F1 sama dengan 1/3 ditambah F0 kan? F0 3. Ya, jadi F1-nya itu sama dengan 4/3 ya. F1-nya ini sama dengan 4/3. Ya, 4/3. Oke, ya.
Dah, sampai sini. Ya, saya sudah olah yang ini. Ya, saya mengolah yang ini kan. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang dicari F per G, turunan dari F per G. Untuk 1, makanya saya hitung F1 tadi kan. Turunan ya, turunan F per G. F-nya saya sudah tahu ini. Ya, G-nya saya nggak tahu. Ya, karena itu saya mau cari GX. Saya mau cari GX ya. Saya sekarang akan mau mencari GX. Ya, sebagai fungsi Fx. Ya, coba. Jadi kita kalikan ya. Kita tukar dengan cara mengalikan ya. Kalau kita kalikan apa ini kita dapat? Fx kali Gx sama dengan X kuadrat ditambah 3Gx. Nah, begini. Ya, ini kan F per G nanti. Jadi G-nya yang saya mau cari. G-nya yang mau saya cari. Karena itu saya satukan. Ini saya pindahin ke kiri. Nah, keluarkan Gx. Maka ini sisa Fx. Ini kalau pindah ke kiri min 3. Sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini saya dapat Gx kan. Gx adalah X kuadrat dibagi Fx kurang 3. Nah, seperti ini. Ya. Fx kurang 3. Oke. Nah, sekarang kita cari Fx per Gx sekarang ya. Ini kan mau kita turunkan. Ya, jadi kita cari Fx per Gx. Oke. Biar kelihatan semua ya. Jadi kita cari Fx per Gx. Sekarang kita mau turunkan. Ya. Ini akan sama dengan Fx-nya ini kan. Ini. Fx-nya ini. X kuadrat ditambah 3Gx per Gx. Dibagi dengan enggak, Fx-nya tetap ya. Karena kan yang diketahui F semua ya. Nggak ada G. Fx-nya tetap. Jadi Fx per Gx. Fx-nya tetap. Karena kita diketahui dalam Fx. Gx-nya yang dirubah. Nah ini tadi kita sudah dapat nih Gx-nya. Ini. Gx-nya adalah X kuadrat per Fx kurang 3. Nah, begini. Ya. Terus ini kita bawa kalikan ya. Jadi gini ya. Nah, ini kita balik semua. Per-nya terlalu banyak. Jadi ini Fx kali Fx min 3 dibagi X kuadrat. Begini kan ya. Nah, begini kan. Jadi kalau saya kalikan berapa ini? Fx kali Fx, F kuadrat X ya. Min 3Fx per X kuadrat. Nah, inilah Fx per Gx. Gitu ya. Sekarang mau saya turunkan. Ya. Jadi mau saya turunkan ini. F per G aksen. Ya, saya turunkan. Karena sesuai dengan permintaan kan. Ya, X masih dalam X. Nah, Anda sudah tahu ini adalah fungsi. Ini U, ini V. Ya, maka turunannya Anda sudah tahu kan, turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Itu. Ya kan? Berarti saya harus klat ya. Di sini saya harus cari U aksennya berapa, gitu. Di sini aja ya. Jadi tadi di sini ada kekeliruan ya, 1/3 tambah 3 ini tadi 4/3, harusnya 10/3 ya. Harusnya 10/3. Oke, sekarang karena ini rumit, kita akan hitung satu-satu ya. Supaya tidak terjadi kesalahan hitung ya. Jadi U-nya ini ya. U-nya ini sama dengan F kuadrat X, ini bisa saya tulis Fx kuadrat begini ya. Nah,
Atau nggak apa-apa lah ya, begini sebetulnya, biar Anda tahu kan, dikurang 3fx, gini ya. Kita turunkan kan, U aksen. Maka U aksen kalau kita turunkan, pangkat turun kan, 2 kali fx. Tapi yang kita turunkan ini kan fungsi juga. Nah, ini fungsi, jadi harus dikalikan dengan turunannya. Dikurang 3fx. Jadi ini akan sama dengan, ya, fx-nya, f aksen. Ya, ini kan diturunkan ya. Nah, terus ini sama. Supaya memudahkan, kita keluarkan aja f aksen x. Jadi ini akan sama dengan 2 kali fx dikurangi 3. Nah, sekarang kita masukkan kan, x-nya 1. 2f1 dikurangi 3. Nah, f1-nya adalah 10/3. Ya, jadi sudah diralat sama saya ini 10/3. Kemudian f aksen 1 ini diketahui ya. Jadi kalau Anda lihat di soal f aksen 1, kalau kita balik lagi, f aksen 1 itu adalah 4/9 ya. 4/9. Itu. Jadi U aksen 1 sama dengan, ini yang kita masukkan di sini nanti, U aksen 1 adalah sama dengan, ini F aksen 1, 4/9, ini 4/9, dikalikan 2, kali F1 10/3, ya, dikurangi 3. Itu. Ini kalau Anda hitung, ini nanti 20/3 dikurangi 3, ya. Jadi kalau Anda hitung seperti ini, 4/9, ini 20, ini kurang 9/3. Nah, kalau Anda hitung ini akan sama dengan 11. 4 kali 11, 44. Jadi ini sama dengan 44/27. Ini U aksen 1 ya. Yang ini. Ya. Nanti di sini ada U1 bisa Anda hitung dari sini. Ya toh? Ini. U1 sama dengan F1 kuadrat dikurang 3 kali F1. Nah, ini F1-nya sama. Keluarkan F1-nya. Hasilnya adalah ini F1 dikurangi 3. Nah, ini kalau Anda hitung, F1 10/3. Ya. Terus 10/3 dikurangi 9/3. Sepertiga ini. Jadi hasilnya 10/9. Nah, ya, itu U1. Yang ini. Sekarang tinggal V dan V aksen. V-nya ini kan X kuadrat. Jadi mudah kalau ini ya. Maka V aksennya sama dengan 2X. Dari sini kalau kita dapat V1, berarti 1 kuadrat. 1. Sementara kalau V aksen 1 adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Jadi sekarang dengan mudah kita bisa hitung ya. Masukkan ke sini sekarang ya supaya tidak rumit. Jadi F aksen ini kan diturunkan sudah kan. Ini kan turunannya. F aksen per G aksen untuk X-nya 1. Nah, itu adalah ini U aksen ya, U aksen 1 V1 dikurangi U1 V aksen 1 per V kuadrat dari 1. Nah, tinggal dimasukkan. U aksen 1, saya hitung satu-satu supaya nggak salah hitung ya, ini. U aksen 1 ini, 44/27. V1, 1. Dikurang U1 ini, 10/9. V aksen 1, 2. Nah, dibagi V1. V1 adalah 1, dikuadratin ya 1 kuadrat, jadi hilang aja. Jadi ini sisa 44/27, ya.
dikurangi, ini 20/9 kan ya. Kalau per 27 dikali 3, 60. Min 60/27. Maka hasilnya adalah min 16/27. Ya, seperti itu ya. Kalau Anda cepat menghitungnya, kalau saya agak pelan karena itu saya hitung satu-satu supaya tidak salah hitung ya. Jadi kalau kita lihat min 16/27. Jadi jawabannya B. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami ya soal ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi SIMA UI berikutnya dan materi-materi lain. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras, maka Anda pasti sukses. Saya Martin Kaminan.